Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo pemirsa, selamat datang dan salam jumpa tentunya kembali bersama saya Khairul Fahmi, kali ini di Berendo TVRI Bengkulu. Dan di kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema mengenai urgensi azas musyawarah mufakat dalam hukum acara pidana. Dan di studio TVRI Bengkulu telah hadir untuk dua orang narasumber kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Herlambang selaku akademisi dari Universitas Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Bapak Dr. Rusdi Sastrawan SHMH selaku Kasih Pidum Kejari Bengkulu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Baik, terima kasih tentunya atas kehadirannya di studio TVRI Bengkulu. Dan kita hari ini membahas tentang pemirsa yaitu mengenai urgensi azas musyawarah mufakat dalam hukum acara pidana. Dan kita tahu bahwa tidak asing tentunya kata-kata mengenai musyawarah mufakat untuk penyelesaian suatu masalah tentunya baik di Indonesia itu sendiri, karena sudah dipakai oleh masyarakat awam ataupun masyarakat terdahulu untuk penyelesaian masalah dengan musyawarah mufakat ini. Nah, untuk itu kita akan bahas tentunya kita bersama dengan Pak Dr. Rusdi dulu nih ya, selaku Kasih Pidum Kajari Bengkulu. Nah, boleh silakan menjelaskan terlebih dahulu nih mungkin apa sih yang dimaksudkan dengan urgensi azas musyawarah mufakat dalam hukum acara pidana. Ya, baik, terima kasih. Buku yang berjudul Urgensi Azas Musyawarah Mufakat ini dalam hukum acara pidana awalnya memang ini merupakan disertasi saya. Ya. Disertasi dengan promotor Prof. Herlambang selaku promotor saya. Kemudian saya konversi menjadi sebuah buku. Oke. Tentunya buku ini merupakan satu ide gagasan nantinya di dalam rancangan undang-undang KUHP ya, karena KUHP yang sekarang belum semuanya mengakomodir setiap tahapan daripada beracara pidana terkait dengan azas musyawarah mufakat. Sekilas difokuskan ini di tahap penyidikan dan penuntutan ya. Bagaimana azas musyawarah mufakat yang merupakan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kita itu nanti menjadi sebuah norma, menjadi sebuah hukum acara di dalam KUHP ke depan yang sekarang kan lagi digodok ini oleh DPR dan lembaga eksekutif Presiden. Semoga ini menjadi ide dan ke depannya harapannya ya bisa diakomodir di KUHP-nya. Begitu. Baik, jadi azas untuk musyawarah dan mufakat ini sendiri itu belum tertuang di KUHP? Di belum ya. Belum. Untuk saat ini. Iya. Baik. Nah, kita menuju ke Pak Profesor Herlambang tentunya. Nah, menurut Bapak sendiri Pak, untuk kedepannya ini kan belum tertuang ke dalam KUHP tentang yang namanya azas musyawarah dan mufakat ini sendiri. Seperti apa menurut dari Profesor Herlambang sendiri selaku akademisi hukum Universitas Bengkulu? Ya, harusnya yang ideal memang musyawarah mufakat sebagai satu nilai itu bukan saja dalam hukum acara pidana, tapi dalam berkehidupan kebangsaan kita itu harus mewujudkan nilai-nilai azas musyawarah mufakat. Karena dia merupakan bagian dari sila di dalam Pancasila. Betul. Jadi wajib kita sebenarnya menjalankan itu. Walaupun sekarang ini karena mungkin pemahamannya kurang atau sudah tidak terbiasa lagi menggunakan atau pengaruh dari pemikiran Barat. Betul. Sehingga orang-orang Indonesia sekarang ini pengambil keputusan lebih suka sedikit-sedikit one man one vote, one man one vote. Kena pasal ya Pak? Iya. Jadi itu ya mungkin tahapnya ya. Nanti suatu saat ini kan Dr. Rusdi ini kan memulai memformulasikan satu buku khusus mengenai musyawarah mufakat di dalam proses peradilan pidana. Saya terima kasih juga beliau ini mengangkat ini ya. Nah, di dalam rancangan pengertian yang utuh itu belum. Tapi di dalam spirit artinya terpisah-pisah dalam beberapa bentuk sudah. Nah, kemarin kita bicara di Kejaksaan Tinggi DPA itu isinya musyawarah. Restoratif justice itu isinya musyawarah.
walaupun itu versi orang Barat. Iya. Nah kan gitu. Yang kita mau ini sebenarnya musyawarah versi kita, Oke. versi Indonesia itu yang masih banyak belum dimengerti mungkin ya. Mudah-mudahan kalau baca buku ini nanti insya Allah para pengambil keputusan bisa memahami ya. Ya, Oke, baik, kita ya. kembali ke Pak Rusdi tentunya yang dibilang sama Pak Profesor Herlambang tentunya. Ini seperti apa perbedaan yang mungkin musyawarah mufakat yang dibilang Pak Herlambang ada yang ke barat-baratan dan kita pengennya yang ke Indonesiaan gitu. Indonesia Seperti ya. apa? Ya, baik. Sebagaimana kita ketahui tadi ya, sudah dijelaskan oleh Prof. Sudah ada, kita sudah praktek gitu ya. Apalagi sekarang ini sudah tersebar di 3 instansi ini terutama ya, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, pengadilan. Modelnya beda-beda. Tapi pada umumnya memang modelnya barat. Karena restoratif justice itu kan istilah barat. Betul. Model yang kepolisian dengan perkapolrinya, kejaksaan dengan peraturan jaksa agungnya, begitu juga Mahkamah Agung. Nanti kalau sudah disatukan menjadi kitab undang-undang hukum acara pidana, dia menyatu. Bagaimana menyatunya? Tentunya mengambil nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, yang sudah disusun melalui Pancasila tadi. Ya tentunya kalau Pancasila ini kan berembuk secara adat ya, secara adat, ada hukum adatnya, bagaimana sinkronisasi antara hukum yang sudah ada dengan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Secara konstitusional juga di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18B itu negara mengakui hukum yang ada di dalam masyarakat, ya kan? Kenapa juga kita mengambil contoh yang dari luar? Betul. Ini loh yang versi Indonesia. Baik. Gitu. Nah menarik ini ya, kita kembali ke Profesor tadi. Berarti mencontoh dari luar nih kan? Kalau mencontoh dari luar berarti ada ketidak sesuaian mungkin dari versinya kita sendiri orang Indonesia selama hukum yang telah bertegak tentunya di Indonesia ini sendiri seperti RJ yang tadi kita bilang Bapak. Ya. Orang Indonesia suka makan minum lemon tea. Ya. Padahal yang dia minum itu air asam. Betul. Suka makan fried chicken. Ya. Yang dia makan tuh ayam goreng. Inilah masalahnya. Jadi masalah istilah, masalah cara berpikir. Kita kepingin yang memang pure. Tadi kan kalau Pancasila kan dia tidak berdiri sendiri. Ada sila ketuhanan di situ, sila kemanusiaan. Musyawarah yang dilakukan dengan nilai-nilai ketuhanan akan berbeda dengan musyawarah yang dilakukan tanpa nilai ketuhanan. Oke, baik. Kan gitu kan. Kalau kita lihat dulu orang sebelum musyawarah ada semacam upacara berdoa minta petunjuk sama Tuhan. Nah, jadi performanya itu akan berbeda. Kalau kita atas sama Tuhan, cara kita ngomong, cara kita mengajak kan beda tuh. Nah, itu yang kita mau yang idealnya seperti itu sebenarnya. Ya. Berarti kita garis bawahi bahwa pengimplementasiannya lagi ya kan Pak tentunya untuk dari azas musyawarah mufakat dalam bentuk hukum pidana ini sendiri gitu ya. Nah untuk dari Pak Rusdi lagi nih ya pengimplementasiannya ini pengennya seperti apa nih untuk urgensi azas musyawarah mufakat dalam hukum acara pidana yang akan mungkin nantinya dimasukkan ke dalam KUHP. Ya baik. Di dalam buku itu saya memformulasikan. Tentunya kalau di dalam susunan undang-undang itu kan mulai dari ketentuan umum. Ketentuan umum itu sudah ada pengertian apa yang dimaksud dengan azas musyawarah mufakat. Kemudian disinkronisasikan dengan kewenangan penuntut umum, ya kan? Bukan kebetulan karena jaksa ya, karena memang azas hukum acara pidana itu kan dominus litis azasnya, pemilik perkaranya itu kan penuntut umum. Jadi dengan melihat kekurangan hukum adat yang tidak tertulis, kemudian RJ yang ada di sekarang, kita nggak bilang itu nggak bagus ya, sudah sangat bagus. Tapi kan kita pengen mencari, wajar manusia itu kan mencari sesuatu yang lebih sempurna. Betul. Yang lebih yang kata Pak Prof tadi yang ayam goreng versi kita gitu kan. Jadi kita memformulasikan dengan kewenangan penuntut umum dengan azas dominus litisnya. Jadi walaupun nanti di setiap perkara ya misalnya
ketika setelah diselesaikan secara adat, ya kan, kemudian ada yang melaporkan di kepolisian. Nah sekarang kan belum ada tuh. Nanti udah diselesaikan secara adat tapi di polisi masih diproses. Iya. Hukum acara penengahnya. Oke, baik. Itu sempat terjadi ya Pak? Sempat terjadi karena belum ada hukum positif yang mengatur itu. Ya, cuman ada kebijakan, ya kan, kebijakan. Nah, kalau ketika KUHP bilang nanti diatur di sana ketika sudah diselesaikan secara adat, maka otomatis penyidikan tidak bisa dilanjutkan. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi, hukumnya udah bilang otomatis. Otomatis, oke. Dan proses ini berlanjut terus, tidak hanya di penyidikan. Misalnya polisi sudah serahkan ke jaksa penuntut umum. Mungkin tadi belum selesai nih secara adatnya. Ternyata setelah dilimpahkan di penuntut umum, akhirnya terbukalah kedua belah pihak untuk berdamai secara adat, secara musyawarah mufakat. Ya di penuntut umum pun berhenti ya. Dapat kelanjutannya lagi ya. Tidak, Oke, ya baik, tidak kita berlanjut. akan ngobrol lagi nanti, kita mau jeda iklan terlebih dahulu Siap. ya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.